Konteksnya adalah pertanggungjawaban yang diminta di dalam gugatan PMH saya. Katanya masalah penelantaran. Nah, pikiran saya kalau masalah penelantaran itu kan wilayah hukum pidana, bukan di perdata. Kita itu kan tidak hidup dalam zaman jahiliyah ini kan. Itu makanya fasilitas teknologi seperti pembuktian ya. Kalau saya katakan tes DNA sekarang. Jadi validasi informasi dari hasil tes DNA itu akurasinya sudah 99%. Mau ngomong apa yuk gitu loh. Penyanyi Denada sedang ramai menjadi pembicaraan usai seorang pemuda bernama Resa Rizky Rosano asal Banyuwangi, Jawa Timur tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai anak biologisnya. Pengakuan Resa yang viral di media sosial perlahan mengungkap sederet fakta yang mengejutkan. Salah satunya, gugatan yang dilayangkan Resa senilai 7 miliar merupakan akumulasi biaya kehidupan Resa hingga pendidikan dari sekolah dasar hingga jenjang SMA termasuk uang saku dan biaya hidup lainnya. Seperti diketahui sebelumnya, Resa juga melayangkan gugatan pada Denada senilai 7 miliar atas tuduhan penelantaran anak. Dan yang tak kalah menariknya, Resa sudah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak 26 November 2025 dan akan memasuki tahap mediasi pada tanggal 15 Januari 2026 ini. Lantas apa kata kuasa hukum Resa atas gugatan senilai 7 miliar yang dilayangkannya terhadapnya Denada? Jadi pengajuan itu sudah mulai tanggal 26 November ya. Sudah hampir 26 Desember, sudah hampir 2 bulan yang jalan ini. Cuma kemarin itu kan begini, kemarin itu kan saya kan sudah panggilan pertama itu kenapa kok lama? Karena ada kesalahan terkait dengan mekanisme penyampaian surat panggilan oleh pengadilan kepada tempat kedudukan tergugat. Nah, kebetulan kan tergugat ini kan kemarin kan ada beberapa ini kan domisili kan, yang rumah yang di mana itu Jakarta Selatan itu dijual sekarang kan pindah ke Tangerang kan, itu makanya saya baru tahu dan ternyata sudah diperbaiki dan akhirnya sudah masuk dan sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Itu ya makanya kesalahan nanti di gugatan saya potensinya hanya masalah aktor sekunder forum rate. Tetapi apa? Kalau saya nanti ada penolakan di gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, itu nanti akan saya pindah di Pengadilan Negeri Tangerang dan itu sudah nggak jadi masalah. Konteksnya adalah pertanggungjawaban yang diminta di dalam gugatan PMH saya, yang seharusnya pertanggungjawaban itu sudah menjadi bentuk kewajiban dari seorang ibu yang secara perdata itu memiliki hubungan perdataan dengan anaknya, yaitu hak untuk merawat, kewajiban untuk merawat, kewajiban untuk menafkahi, kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, termasuk biaya sakit dan ya biaya penghidupan, yang itu sama sekali tidak ada atensi dari Denada sebagai ibunya. Itu aja sudah hampir 100% full, itu tidak ada sumbangsi sama sekali. Itu makanya pemberitaan yang kemarin itu selama ini dibiayai sama almarhum selaku neneknya, yaitu Inkasu Emilia Contessa, itu tidak benar. Itu yang katanya diberikan rumah dan sebagainya, itu tidak pernah ada. Itu rumah yang mana, coba buktikan itu loh. Karena memang kami ini konteks pembuktian di hukum perdata itu ada asasnya namanya actori incumbit probatio, itu saya harus punya beban pembuktian, maka baru bisa saya share nanti kepada teman-teman wartawan ketika nanti fase pemeriksaan di persidangan itu sudah masuk tahap pembuktian gitu loh. Satu-satunya kecacatan dalam gugatan saya nantinya itu adalah masalah domisili kewenangan komutasi relatif pengadilan negeri yang berwenang untuk menangani perkara. Itu loh, tidak membuat kemudian gugatan saya menjadi kalah, tidak. Itu makanya kalau kita berbicara tentang konsep aktor sekunder forum rei, memang di ayat 3 itu masih ada kesempatan di mana kedudukan penggugat dan orientasinya juga di situ, pertimbangannya juga di mana saksi itu banyak berada, gitu loh.
nanti aja lah, nanti kalau sekarang saya bahas masalah itu masih terlalu prematur. Saya membuka peluang kepada teman-teman, apalagi terhadap rival saya nanti di persidangan, yaitu kuasa hukumnya Denada, untuk membuat segala potensi konsekuensi hukum nanti, ya termasuk indikasi ancaman pidana dan sekalipun sudah saya terima nanti itu. Kita ketemu aja nanti di pengadilan. Kalau gugatannya itu kami belum membaca penuh ya, soalnya masih sidang pertama, terus di panggilan itu juga tidak dilampirkan gugatan, jadi kita minta di dalam persidangan kemarin itu. Jadi ya minta langsung mediasi kayak sudah baca. Man tahunya ya dari statement pengacara lawan, katanya penelantaran itu dah kalau tidak salah. Menanggapi kuasa hukum Resa yang menuding adanya dugaan penelantaran anak, pihak Denada akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Iqbal, Denada mempertanyakan gugatan yang diajukan Resa. Menurutnya, tudingan penelantaran terhadap anak merupakan pelanggaran pidana bukan perdata, namun Resa menggugatnya secara perdata. Penolakan dari pihak Denada membuka fakta sisi kehidupan keluarga Denada di Banyuwangi yang berkelindan dengan Resa. Lantas siapa sebenarnya sosok Resa hingga mengenal keluarga Denada? Dan seperti apa pengakuan mantan ART Denada yang sudah lama bekerja dengan Denada? Katanya masalah penelantaran. Nah, pikiran saya kalau masalah penelantaran itu kan wilayah hukum pidana, bukan di perdata. Lagi pula yang diminta kan masalah nafkah-nafkahan. Agamanya ini Muslim semua, harusnya di pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Kalau terkait masalah pokok perkara enggak ya, nanti di dalam persidangan kita ungkap semua. Yang jelas kita berani, kita enggak bingung, enggak apalah. Untuk masalah kehidupannya, ini Bu Emilia kan kerja mulai kecil, jadi ya artis gitu kan, Emilia Contessa itu. Mbak Denada juga gitu. Ya sudah, ini juga mencukupi keluarga ini tadi. Kalau saya sih nggak pernah dengar ya, nggak pernah ada isu apa gitu, nggak ada. Intinya saya tahunya tuh anak Mbak Dena tuh Shakira doang gitu ya. Aisyah. Iya, Aisyah. Sekarang mah namanya Aisyah. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Intinya saya tahunya punya anak satu namanya Aisyah gitu aja. Kalau saya sih pernah ketemu nih anak, tapi kan aku nggak tahu kalau itu anaknya Mbak Dena ya kan. Setahu saya itu dari dulu tuh sama Bu Emil ya kan, gitu. Ngomong bukan anaknya Mbak Dena, bukan. Ya mungkin saudaranya apa anak siapa aku nggak tahu. Emang pernah lihat juga saya gitu. Tapi kalau sekarang bilang anaknya Mbak Dena, ya itu salah. Itu setahu saya emang saya pernah lihat gitu. Soalnya saya kalau lebaran diajak ke sono bisa 2 minggu. Sebelum almarhum Bu Emil meninggal, saya sering ke sono. Semenjak saya punya suami lagi, jadi saya nggak boleh sana sini gitu. Di antara deretan fakta mengenai polemik yang dihadapi Resa dan Denada ialah alasan dibalik gugatan senilai 7 miliar yang diajukan Resa terhadap Denada. Dalam pengakuannya, kuasa hukum Resa menyebut jika kliennya telah diterlantarkan Resa selama 24 tahun, tepatnya sejak dilahirkan. Selama itu pula berbagai kesusahan dan penderitaan harus dialami Resa. Di sisi lain, Denada sebagai ibu kandung justru hidup bahagia dengan segala kemewahan yang membuat Resa tak kuat lagi menahan penderitaan. Karena rasa sakit itulah Resa mengajukan gugatannya senilai 7 miliar. Bukan angka yang kecil, tetapi 24 tahun tidak diakuinya juga tak kalah memprihatinkannya. Lantas apa tata kedua kuasa hukum menanggapi permasalahan Resa dan Denada yang sudah masuk ranah persidangan? Gugatan itu kita ajukan ya ketika Resa itu juga baru tahu pasca almarhum Emilia Contessa itu meninggal, dia baru tahu kalau dari segi kehidupan anak itu taraf ekonominya sangat-sangat memprihatinkan karena kan memang tidak ada atensi kan. Kebetulan kemarin itu kan tinggal dengan paman kan, dengan bibi kan, kemudian dia diberikan rumah sebetulnya
dari almarhum R.A. Susiani, buyutnya, yang karena kemudian diklaim rumah itu menjadi salah satu asetnya dari almarhum Emilia Contessa, maka Resa ini diberikan tempat di belakang rumahnya itu, yang sebetulnya itu asal muasalnya itu dipergunakan untuk gudang, akhirnya dijadikan untuk kamarnya dia. Akhirnya dia pisah dari paman dan bibinya itu, tinggal di situ karena kan sudah dewasa kan, mintanya dia juga di situ. Terus habis itu kemarin itu sempat kuliah, ambil fakultas hukum di salah satu universitas di Banyuwangi itu, kemudian nggak sampai semester 4 dia sudah putus karena memang ternyata pembiayaan dari almarhum Emilia Contessa itu sudah nggak ada gitu loh. Yang saya pikir pembiayaan itu sebetulnya berasal dari Denada, itu ceritanya. Dan akhirnya terakhir waktu itu juga pernah dia tukar informasi, komunikasi, katanya juga mau disekolahkan, tetapi ternyata ya nggak ada jawaban dari sana. Jadi yang mengasuh Resa itu adalah paman dan bibinya, ya, yang notabene adalah adik kandung dari almarhum Emilia Contessa. Sedangkan saya ini adalah anak menantunya dari paman dan bibinya. Ya sebetulnya dia kecewa. Jadi kalau kekecewaan itu kan tidak perlu disampaikan by lisan kan, itu dari kebetulan Resa ini kan dekat sekali dengan saya karena memang beberapa tahun juga pernah tinggal dengan saya. Jadi yang dia sampaikan itu ya pasca terakhir ini ya saya lihat orangnya kan agak sedikit tertutup kan, itu makanya ya saya bilang kenapa Ling gitu kan, ya apa ada yang mau ditanyakan, apa ada yang harus dijawab, itu dia nggak ada kalau soal itu makanya dia mau, sebetulnya dia nggak mau, dia sebetulnya kemarin itu kecewanya kan begini, yang namanya anak ya, tidak ada satupun orang anak itu yang tidak mau dia tidak diakui sama ibunya, itu tidak ada kan, begitu kan. Cuma karena pemberitaan kemarin itu terkait dengan perjuangan Denada sebagai seorang ibu yang memperjuangkan sakit anaknya, ya, yang inkasu itu adalah adiknya. Ya sekarang saya pikir ya saya kembalikan kepada teman-teman pers lah, kalau secara psikologis itu gimana lah rasanya lah, itulah. Hubungannya selama ini baik-baik, bahkan sering transfer kok, ngasih mobil juga kok. Tiba-tiba mamanya Denada, Mbak Denada ini meninggal, Bu Emilia itu almarhum, tiba-tiba ini wah, Mbak Denada juga ya kaget, ada apa kan segitu. Terus kemarin saya kirim datanya, dibaca sendiri aja Mbak. Cuman Mbak Denada mengelak gitu. Nggak ada kayak udah menafkahi apa gimana. Bahkan yang menafkahi itu Emil juga almarhum. Sebetulnya saya tidak ingin mengajukan gugatan ini sebetulnya. Mulai 24 sejak Resa itu dititipkan sampai baru kemarin saya daftaran itu tidak ada keinginan sedikit pun dari kami itu untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi pasca Emilia Contessa itu baru meninggal, yang bersangkutan yaitu Resa sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosanuansa. Itu makanya ketika dia sempat melihat beberapa pemberitaan terkait dengan perjuangannya Denada itu sebagai seorang ibu yang memperjuangkan penyakit adiknya kemarin itu yang namanya Shakira, ya wajar kalau semuanya anak itu akhirnya menjadi sedih dan bertanya-tanya kenapa kok dia tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama gitu loh. Tetapi yang kemudian menjadi gemas saya untuk mengajukan gugatan itu sebetulnya bukan itu. Ada alasan-alasan yang sebetulnya yang menjadi cikal bakal yang melatar belakangi saya mengajukan gugatan itu, ya, yang tidak bisa saya buka di pers, mungkin nanti baru bisa saya buka ketika mengikuti ritme pemeriksaan persidangan di pengadilan, yang insya Allah nanti akan membuat gemas sebagian banyak orang kalau semuanya mendengar ceritanya secara pure, ya. Saya berikan garis besar saja aksentuasinya, yaitu adanya penekanan secara psikis kepada ibu saya yang selama 24 tahun memberikan bantuan untuk mengasuh anak itu, yang sepeser pun tidak pernah terima sama sekali uang jasa dari Denada itu, meskipun beliau sebetulnya nggak pernah minta gitu loh.
Akan tetapi ada serangan dari pihak adiknya Denada itu yang kemudian memicu saya untuk mengajukan gugatan itu. Karena pada waktu itu saya lihat secara psikis dan mental dari ibu saya itu sudah betul-betul sudah sampai hampir pingsan, sampai jatuh sakit gara-gara peristiwa yang melatar belakangi saya ajukan gugatan ini yang mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang itu. Hebohnya pemberitaan mengenai dugaan penelantaran anak yang dilakukan penyanyi senior Denada membuat pemilik nama lengkap Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan buka suara. Dalam unggahannya di media sosial, Denada menulis pesan menyentuh. Hai Ma, I miss you, tulis Denada, doain Denada MA. Lanjutnya dalam unggahannya di media sosial. Sontak saja unggahan Denada menuai beragam komentar, mengingat tak lama setelahnya muncul tantangan tes DNA dari pihak Resa. Lantas akankah tes DNA benar-benar akan dilakukan untuk memastikan klaim kedua belah masing-masing pihak? Kita itu kan tidak hidup dalam zaman jahiliyah ini kan. Itu makanya fasilitas teknologi seperti pembuktian ya. Kalau saya katakan tes DNA sekarang. Jadi validasi informasi dari hasil tes DNA itu akurasinya sudah 99%. Mau ngomong apa yuk gitu loh. Tapi itu nanti gitu loh. Saya kan sudah ngomong bahwa itu fasenya mengikuti pemeriksaan di sidang pengadilan. Kalau saya ngomong sekarang masih terlalu prematur, tapi kalau sudah masuk ke sana, memaksa ke sana, ya oke lah saya terima nanti. Yang jelas begini, yang jelas saya tidak akan mengajukan gugatan itu tanpa ada bukti yang kuat gitu aja lah. Itikat baik untuk apa sekarang? Kalau untuk persidangan kan saya bilang, persidangan ini masih dalam proses mediasi. Tanggal 15 besok ini kan mediasi yang kedua, karena kemarin dia kan nggak datang, hanya diwakili kuasanya. Harapannya pengadilan, tergugat itu kan harus hadir. Hadirnya para pihak prinsipal dalam mediasi itu untuk menunjukkan ada atau tidaknya itikat baik para pihak. Begitu saja nanti kita lihat dia hadir apa tidak. Untuk menjawab dia ada itikat baik apa tidak gitu loh. Kalau untuk itikat baik terkait dengan pertanggungjawabannya dia, durasi waktu selama 24 tahun ini saya pikir ya cukup untuk membuktikan lah. Nggak usah kita berasumsi lah, itulah. Itu saya pikir publik bisa menilai kalau soal itulah. Di media sosial berhembus narasi yang menyebutkan jika Denada sempat tinggal di Australia saat melahirkan Resa dan menyembunyikannya dari publik. Sontak saja narasi dari beberapa akun mengenai persembunyian Denada mendapat banyak tanggapan, tidak terkecuali dari pihak Resa sendiri. Lantas apa kata kuasa hukum Resa mengenai narasi tersebut? Benarkah Denada sempat membawa Resa ke Australia? Ketika Resa itu lahir itu, saya masih belum menikah dengan kakaknya itu. Jadi saya nggak akan menyampaikan yang secara faktual, saya sendiri kan tidak yakin dan tidak tahu kebenarannya itu loh. Kalau soal itu mungkin bisa ditanyakan, mungkin nanti akan dijawab sendiri nanti di persidangan ya. Dari dari paman dan bibinya itu, makanya saya sekarang nggak bisa menjawab karena masih terlalu prematur untuk saya jawab dan ini masih belum proses pembuktian gitu loh. Mungkin teman-teman nanti bisa juga menunggu di sana nanti. Karena terbuka kan, untuk umum kan itu sifatnya kan pengadilan itu kan pemeriksaannya kan gitu loh. Jadi kalau ngomong ketemu muka aja ya. Tapi kalau teman-teman pers ini mau tanya apakah pernah duduk ya satu meja selama lebih daripada 3 menit, itu nggak pernah gitu loh. Itu nggak pernah. Itu pun 20 tahun sekali mungkin itu terjadi peristiwa seperti itu gitu loh. Mbak Denada sedihnya lebih ke arah gini, kan saudara-saudara mamanya itu sudah tidak ada semua, tinggal satu tok ya, Pak Trino ini yang seharusnya jadi pengganti sebagai ayahnya Mbak Denada kan. Kok malah gini itu, kok harusnya sebagai panutan, sebagai apa, kok malah ada gugatan ini. Mbak Denada sedihnya itu. Kemarin sempat telepon sama saya, ini punya siapa lagi? Nggak ada, cuma dia kan kesana sini, pernah di Bali emang lama juga, tapi kan sering ke Jakarta juga. Kalau ke Australia biasanya dia kan ngomong ke kita, saya mau kemana, nggak pernah, nggak ada.
Kalau menurut saya sih ya, setahu saya si Mbak Dena tuh nggak kemana-mana kecuali show kemana off air kemana gitu ya. Kalau masalah dia sampai lama di Australia itu mah isu doang gitu ya. Setahu saya pokoknya dia nggak kemana-mana gitu ya. Setahu saya nih. Kalau ada kabar begitu itu mah cuma hoak doang gitu. Pokoknya intinya saya tahunya tuh anaknya dulu Shakira sekarang Aisyah gitu ya. Intinya pokoknya dia nggak pernah ke Australia aja udah. Nggak pernah ke Australia, maksudnya tinggal lama di sana ya enggak ya? Nggak ada. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.